Pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya program 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment untuk menahan laju sebaran COVID-19. Sebelumnya, Presiden menyoroti kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 di 8 provinsi. Lantas bagaimana mengimplementasikan kebijakan 3T ini, hingga apa kendala yang menyebabkan laju sebaran COVID-19 masih tinggi? Guna membahasnya, sudah terhubung melalui sambungan Skype Dr. Erlina Burhan, tim pakar Satgas COVID-19. Dr. Erlina. Halo Elisa, apa kabar? Baik dok, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Nah dok, ini kalau kita lihat terkait dengan kabar yang ada, kita juga berharap bahwa begitu pula dengan masyarakat di luar sana juga sehat tentunya dan terbebas dari COVID-19 ini. Tapi nyatanya kita mendapatkan 75 kasus positif. Kita juga lihat 75.000 ya kasus positif saat ini. Nah, ini secara nasional dan kita lihat 8 provinsi menjadi sorotan utama. Bahkan Presiden menitik beratkan kepada 8 provinsi ini. Menurut Anda, Dok, sebenarnya apa yang menyebabkan laju penyebaran COVID-19 ini masih cukup tinggi, Prof? Pertama, yang positif adalah bahwa kapasitas laboratorium kita udah bagus karena banyak melakukan pemeriksaan. Kalau dulu kan sedikit yang diperiksa ya. Itu pertama. Kedua, berita buruknya adalah bahwa penularan terus terjadi. Jadi belum terkendali. Ya. Oke. Apalagi kalau 3T dilaksanakan dengan optimal, artinya dilakukan testing, tracing, dan kemudian treatment, saya menduga ini akan banyak lagi akan kita temukan ya, kecuali ada upaya-upaya yang lebih ke hulu untuk melakukan pencegahan penularan. Berarti di kata lain bisa dikatakan bahwa angka yang semakin tinggi ini juga salah satunya karena memang sebenarnya tracing tadi juga semakin gencarnya, atau seperti apa sih dok? Bagus, testingnya banyak, tapi kabar buruknya adalah bahwa artinya penularan terus terjadi di masyarakat. Oke. Penularan yang terus terjadi ini disebabkan salah satunya apa karena lalainya kita masyarakat terhadap protokol kesehatan, atau seperti apa sebenarnya, Dok? Ya, saya kira semua kita setuju bahwa banyak memang yang tidak komit atau tidak patuh dengan protokol kesehatan yang memang sudah selalu pemerintah sampaikan. Lakukan pemakaian masker, ya, jaga jarak, cuci tangan. Tapi kadang-kadang ini tidak terjadi di semua lapisan. Oke. Nah, ini kita juga tahu salah satu yang dilakukan terkait dengan PSBB, Dok. Ini kan saat ini kita juga tahu DKI sudah mulai PSBB transisi seperti itu. Tapi Anda melihat bahwa seberapa efektifnya sih sebenarnya penerapan PSBB ini dan mungkin harus adakah sanksi paling tidak untuk tadi supaya kita patuh? Saya kira untuk masa transisinya harus ada sanksi. Karena masyarakat biasanya kalau awal-awal akan patuh kalau ada sanksi, sampai mereka menganggap ini suatu kebiasaan yang tidak perlu lagi diingatkan, tapi sudah melakukan segala sesuatunya dengan rutin. Tapi begitu ini masih dihimbau, belum menjadi kebiasaan, saya kira memberikan sanksi itu cukup baik, dan ini memberikan pelajaran pada yang lain, membuat yang lain hati-hati, waspada, begitu ya. Karena kita lihat bahwa di awal-awal terdengar bahwa kalau siapa yang keluar tidak menggunakan masker akan didenda, itu cukup efektif ya. Tapi makin lama makin kesini nampaknya sudah tidak terdengar lagi. Berarti kan harus ada ketegasan juga bila memang dilakukan sanksi atau seperti itu nggak sih, Dok? Tapi sanksi saja tidak cukup. Harus ada juga upaya melakukan analisis, mengevaluasi ini masalahnya apa. Apakah memang semata-mata karena masyarakat tidak patuh atau abai, atau juga karena PSBB yang kemudian jadi kebablasan gitu ya. Artinya apa? Keramaian semakin banyak, dan kita tahu kan keramaian ini adalah sumber dari penularan.
tapi hasil evaluasi dari Anda sendiri apa, Dok, yang sebenarnya yang membuat angka ini atau laju penyebaran ini masih cukup tinggi? Ya, ini kita kalau bicara tentang DKI ya, saya menelpon Kepala Dinas Kesehatan DKI karena saya juga risau mengapa DKI ini angkanya makin tinggi. Ya. Lalu beliau menyampaikan ini karena DKI melakukan active case finding. Artinya tim kesehatan DKI itu masuk melakukan tracing dan testing ke daerah-daerah high risk, contohnya pasar tradisional, kemudian juga ke perumahan-perumahan padat. Akhirnya mereka menemukan. Tapi artinya kan selama ini kalau itu tidak dilakukan, penularan ada di sana, tapi tidak terdeteksi. Jadi sekali lagi, semestinya selain melakukan upaya deteksi 3T tadi, testing, tracing, and treating, juga ada upaya prevention, ya, pencegahan yang harus ke hulunya. Artinya di masyarakat dikatakan, ini lakukan ini, tidak boleh ini, supaya penyebaran tidak terus-menerus terjadi. Oke, berarti bisa dikatakan 3TP ya, T3P, atau bisa dikatakan seperti itu ya, testing, tracing, treatment, dan prevention. Bisa dikatakan seperti itu ya, Dok? Ya. Oke, nah ini kita juga tahu, jadi bagaimana dengan mengimplementasikan kebijakan 3T ini sesungguhnya sebenarnya menjadi satu hal yang langkah yang baik bila ditambah juga dengan tadi pencegahannya. Tapi mungkin masukan dari Anda juga agar kita mampu mengimplementasikan kebijakan 3T ini dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Presiden Joko Widodo agar sukses tentunya untuk menekan angka laju COVID-19 ini. Jadi kuncinya menurut saya selain pemerintah berusaha dan mengajak masyarakat juga harus berperan aktif. Berperan aktif dalam artian juga melakukan edukasi kepada orang sekitarnya, kemudian juga berani menyampaikan sesuatu bila tidak tepat, menegur teman-teman, lingkungan sekitar demi kebersamaan begitu ya. Jadi memang perlu sekali ini toleransi ditingkatkan, kerjasama ditingkatkan, atau istilah pemerintah kan gotong royong dan lain-lain ya. Itu memang untuk masa pandemi COVID ini sungguh dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Erlina telah bergabung bersama kami, pemirsa. Dr. Erlina Burhan.